Selamat hari Minggu para jemaat, selamat datang dan selamat bergabung di kebaktian online GKI Hongkong Minggu 26 April 2020. Di sini ada Robi, ada saya, ada Steven, dan ada Evangelis Cynthia. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita membuka kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur kebaktian minggu ini terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua hingga ketiga. Mari bersama-sama kita membacanya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Singer dipersilahkan. Para jemaat sekalian, suasana Paskah yang baru saja kita lewati masih menyelimuti kita dan hangat terasa di hati dan pikiran kita. Memang benar, sungguh benar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menang dari kuasa dosa dan kuasa kematian. Mari kita nyanyikan Tuhan bangkit menanglah. Baru saja kita menyanyikan lagu Tuhan bangkit menanglah, yang berarti Tuhan Yesus yang adalah anak Allah hidup kembali. Apa artinya itu? Apa arti kebangkitan Tuhan Yesus? Apa dampak kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita? Apa manfaat hidup kembalinya Tuhan Yesus untuk engkau dan saya, untuk kita semua? Apa konsekuensi kubur yang kosong itu? Sebab dia hidup. Yesus
Kita memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sekaligus kita bersyukur untuk anugerah pengampunan yang sudah kita terima lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku untuk menyatakan rasa sesal kita. Mazmur 32 ayat yang kelima berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita mau memberitahukan kepada Tuhan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena seperti yang Mazmur katakan, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Walaupun semua orang nggak tahu, nggak ada satupun yang tahu, tapi Tuhan tahu. Marilah kita benar-benar mau datang kepada Tuhan dan mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kita. Maka dialah Tuhan yang akan mengampuni segala dosa kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang bisa untuk bertelut, silahkan bertelut. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa bertelut juga nggak apa-apa. Kita duduk, kita yang penting benar-benar ada di hadapan Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami hari ini kembali datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau mengakui segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang sudah kami lakukan. Tuhan, kami tahu dengan benar bahwa Tuhan tidak suka dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib bagi kami, tapi sampai hari ini kami masih mengecewakan Tuhan. Itu sama sekali gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan gak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan, Kau tahu semuanya. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi isi pikiran kami. Kau tahu apa yang menjadi isi hati kami. Tuhan, kiranya Kau yang kembali sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk di tengah pelanggaran kami, di tengah
ketidakbertobatan kami masih dikasihi sama Tuhan, kami masih disayang sama Tuhan. Tuhan masih peduli dan Tuhan masih mendengarkan kami, bahkan Tuhan mau masih mengampuni kami. Tuhan ajarkanlah kami supaya kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang cuma bisa ngomong doang minta ampun sama Tuhan, tapi kami bisa benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat. Kami jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita bersama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia dan di segala waktu. Mari kita katakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa menyiapkan pikiran kami, hati kami, semuanya untuk Tuhan. Kami bisa fokus sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan di tengah keterbatasannya. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh disampaikan dengan baik, membuat kami memahami firman Tuhan, boleh menegur kami, boleh menghibur kami, menolong kami Tuhan, untuk menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai warga-warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh bisa menjadi duta kerajaan Allah ini. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman yang mungkin nontonnya pagi, selamat pagi. Yang nontonnya siang, selamat siang. Yang nontonnya sore, selamat sore. Buat teman-teman yang di sini, selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Oke, bagaimana kabarnya? Setelah berapa lama, beberapa bulan kita nggak ketemu, bagaimana kabarnya semuanya? Yang di sini semuanya baik? Baik ya, puji Tuhan ya. Kita dikasih kesehatan sama Tuhan. Sampai hari ini, bahkan hari ini kita bisa datang ke sini, kita masih bisa melayani, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kalau sudah menemukan semuanya, ayat yang pendek, tapi kita akan membacanya bersama-sama ya. Boleh ya, baca bersama-sama yang di sini ya. Dari judulnya dulu. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Berbahagialah setiap kita yang gak cuma membaca, tapi kita juga merenungkannya, kita memahaminya, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya pernah menonton sebuah film. Film itu bercerita tentang film keluarga gitu ya. Sebuah keluarga besar, ayah, ibu, beserta 3 orang anaknya. Nah, ceritanya itu ayahnya itu udah tua lah. Ini ceritanya udah tua ayahnya ya ibunya. Jadi semua anaknya itu udah pada menikah, udah keluar di rumah masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Nah, suatu hari ketika ayahnya ini sudah lanjut usia, dia itu mengalami sakit, sehingga dia itu memanggil anak-anaknya. Dia ini punya pabrik mie, saudara. Jadi dia panggil semua anak-anaknya, dia bilang, anak-anaknya itu,
Saya punya uang 10 miliar, saya nggak tahu itu karena bukan film Indonesia ya, saya nggak tahu itu kalau di Indonesia kan berapa. Pokoknya dia bilang 10 miliar dan beserta dengan pabrik mie, dia bilang gitu, beserta dengan pabrik mie. Nah ini saya mau wariskan karena kepada kalian, tapi mereka itu harus berkompetisi dahulu untuk mendapatkan siapa yang akan mendapatkan warisan ini, ceritanya begitu. Nah, nggak pikir panjang saudara, anak-anaknya ini ketiga-tiganya mereka udah punya keluarga sendiri, mereka udah punya kerjaan sendiri, mereka meninggalkan semua pekerjaan mereka, mereka keluar dari rumah mereka, terus semuanya itu balik kumpul di dalam bersama dengan papa mamanya itu lagi. Jadi ada di dalam satu rumah itu lagi karena rumahnya besar sekali saudara. Nah, saudara, ketika saya membaca cerita ini, mungkin yang kita pikirkan adalah anak-anaknya itu kurang ajar ya. Dalam satu sisi ya, dulu sebelum nggak ada omongan soal warisan, anak-anaknya itu nggak terlalu peduli sama papa mamanya. Nggak peduli sama mau pabriknya ini nanti kayak gimana, ya udah terserah. Pokoknya urusanku, itu urusan keluargaku, urusan papa mama. Jadi mereka juga jarang pulang. Tapi begitu dibilang ada warisan 10 miliar beserta dengan pabrik mie yang akan diwariskan, mereka buru-buru semuanya pulang. Tapi saudara, bukan itu yang ingin saya soroti pada hari ini. Tapi yang ingin saya soroti pada hari ini adalah si anak-anak ini melihat bahwa uang 10 miliar dan pabrik mie itu begitu luar biasa bagi mereka, begitu berharga buat mereka, sampai mereka rela meninggalkan jerih lelah mereka selama ini, karena mereka tahu bahwa selama ini walaupun pekerjaan mereka mungkin udah settle, itu nggak bisa dibandingkan dengan uang 10 miliar dan pabrik mie yang akan diwariskan kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan semuanya dan buru-buru mereka datang. Dan bukan hanya mereka itu datang ke sana, mereka berusaha bagaimana caranya supaya mereka itu mendapatkan pabrik mie itu. Mereka melayani orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Ya walaupun bagi saya ya tetap awal-awalnya itu mereka punya apa sih namanya? Punya tujuan yang ya begitu, tapi itu yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan semuanya itu, saudara. Nah saudara, fokus kita hari ini juga kepada sesuatu yang berharga, yang lebih berharga dibandingkan dengan apapun di dunia ini, yaitu kerajaan sorga. Kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-13 ayat yang 44 sampai 46, mungkin kalau kita sekali baca kita udah jelas ini sebenarnya maksudnya apa. Saudara, di kisah pertama, ini ada dua kisah, ada dua perumpamaan yang Yesus ceritakan. Jadi sekali lagi ini perumpamaan ya, bukan cerita real. Di kisah pertama ada seorang yang kemungkinan saudara, kalau saya baca ini saya membayangkan ya, ini orang dia lagi bekerja di sebuah ladang. Dia lagi bekerja di sebuah ladang. Kemudian dia lagi mencangkul, mungkin ya, dia ada mencangkul ladangnya, dia lagi garap itu ladang. Waktu dia lagi menggarap itu ladang, tanahnya itu digali, kok tiba-tiba di dalam itu ada yang keras-keras ya, itu apa ya, kayak bukan tanah, nggak bisa digali, ditok-tok-tok nggak bisa. Kemudian dia gali lagi, dia gali lebih dalam karena dia pengen tahu itu apa. Dia singkirin itu tanah-tanah yang di sebelahnya sampai dia bisa melihat, oh ada sebuah kotak di sana. Dia ambil itu kotak dan dia buka, wow, ada harta yang terpendam, harta yang sangat berharga di dalam situ. Kemudian dia langsung buru-buru dia tutup kotaknya itu, kemudian dia kubur lagi dan dia pergi dengan sukacita, dikatakan dia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada harta di dalam ladang itu? Apakah itu cuma kebetulan? Saudara, pada waktu itu, di zaman itu nggak ada yang namanya bank, nggak ada yang namanya brankas. Jadi orang itu menyimpan harta terpendam mereka itu, harta mereka yang mereka merasa bahwa itu sangat berharga itu di ladang mereka. Sehingga saudara dikatakan, dan kita juga nggak tahu sebenarnya ini hartanya ini punyanya orang yang punya ladang saat ini atau orang yang mungkin yang dulu-dulu, nggak tahu, nggak jelas, nggak diceritakan di sini. Tapi yang pasti saudara, ketika dia menemukan ladang itu, yang punya harta, jadi harta itu seharusnya itu adalah milik yang punya ladang.
Oleh karena itu gak heran ketika dia melihat, orang ini melihat ada harta di ladang itu, dia pergi, dia jual seluruh miliknya dan untuk membeli ladangnya itu. Karena ketika dia beli ladangnya berarti harta itu juga adalah miliknya, gitu ya. Kemudian saudara, di cerita yang kedua itu ada seorang, mirip ini ceritanya tapi agak sedikit berbeda. Dia bukan punya ladang tapi seorang pedagang. Ya, kalau saya bayangkan lagi, dia seorang pedagang mutiara yang mencari mutiara yang indah. Kayak sekarang mungkin orang yang dagang atau orang yang jual emas, mungkin emas kurang lah ya. Orang jual berlian. Nah, orang jual berlian pasti dia akan cari berlian mana sih yang bagus, yang bisa dijual, harganya yang bisa naik gitu ya. Ya sama saudara, orang ini lagi cari mutiara. Orang ini lagi cari mutiara yang indah. Ketika dia lagi cari mutiara, saudara, dia menemukan ada mutiara yang sangat berharga. Mutiara yang mungkin sangat cantik, sangat indah. Wah, bukannya dijual saudara, ini mutiara dia beli. Dia menjual seluruh miliknya, karena ini sangat berharga. Dia jual seluruh miliknya, kemudian dia membeli mutiara itu supaya mutiara itu menjadi miliknya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa mutiara ini sangat amat berharga, jauh dibandingkan dengan dagangannya. Saudara jangan tanya, lu terus habis gitu dia dagangnya gimana? Gak usah itu, karena perumpamaan itu tidak berbicara soal itu. Perumpamaan ini hanya berbicara soal mutiara yang indah tersebut. Barang harta yang terpendam, yang sangat berharga itu, yang membuat orang itu rela meninggalkan, menjual semuanya demi barang yang berharga ini. Saudara, kalau waktu saya baca cerita ini, perumpamaan ini, saya jadi ingat dengan kisah yang lain. Ini kalau kisah yang lain ini bukan perumpamaan, tapi ini cerita real yang terjadi. Saudara masih ingat gak? Ada orang kaya yang datang sama Yesus dan bilang, bagaimana caranya supaya saya dapat hidup kekal? Masih ingat gak? Masih ya? Kita buka aja sekilas di dalam Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Matius 19 ayat 16 sampai 26 itu bercerita bagaimana ada seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Dia tanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" gitu. Dan kemudian Yesus bilang, gini caranya. Kan dia udah bilang kan, aku udah melakukan hukum Taurat itu semua sudah. Kemudian Yesus bilang, oke, kalau gitu sekarang kamu jual semua milikmu, kasih ke orang miskin, terus habis itu kamu ikut aku. Tapi kalau kita lihat saudara, berbeda dengan perumpamaan yang tadi yang Yesus ceritakan, orang ini, pemuda kaya ini di ayat yang ke-22 dikatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, dari kisah ini, kisah yang hampir mirip sebenarnya ya, sama-sama mencari sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang berharga. Tetapi kalau dalam perumpamaan Yesus, kerajaan Allah itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat berharga sampai orang rela menjual. Tapi kalau di sini, orang muda kaya ini gak rela menjual hartanya. Karena bagi dia mungkin kehidupan kekal, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan apa yang dia miliki saat ini. Saudara, kalau kita lihat, ini kan satu perumpamaan, satu kejadian real. Mungkin ya saudara, saya membayangkan seharusnya dalam perumpamaan itu ya, seharusnya kita itu menganggap kerajaan Allah itu seberharga itu. Tapi pada kenyataannya, mungkin saya dan kita semua yang ada di sini, kita itu melakukan sama seperti orang muda kaya ini. Seringkali kita berpikir bahwa kenapa sih orang muda kaya itu ya gak bisa menyerahkan semuanya ikut sama Tuhan. Saudara, pada kenyataannya gak segampang itu, iya kan? Seringkali walaupun kita bilang kerajaan Allah itu sangat berharga buat hidup saya tahu bahwa Tuhan itu sangat berharga buat hidup saya, tapi kenyataannya yang kita lakukan itu bukan seperti perumpamaan yang Yesus ceritakan, tetapi seperti orang muda kaya itu yang pergi dan sedih karena banyak hartanya. Saudara, ketika Yesus memanggil para murid untuk mengikut dia, para murid itu gak pikir panjang, saudara. Ketika mereka menjala, Yesus menemui mereka dan berkata, ikutlah aku. Mereka langsung melepaskan jalannya, melepaskan semua pekerjaan mereka dan ikut Yesus.
Ketika Sakeus dan Matius, saudara pemungut cukai, ditemui oleh Yesus dan Yesus berkata, ikutlah aku. Mereka juga meninggalkan semuanya, mereka menjual seluruh miliknya dan mereka mengikut Yesus. Ketika Paulus, saudara, kalau saudara masih ingat, Paulus itu adalah bukan orang sembarangan. Paulus tuh orang yang kalau bisa dikatakan tuh orang Farisi, orang terpelajar, orang pintar, saudara, di zaman itu. Dia punya gelar, dia punya kedudukan karena dia adalah murid dari seorang guru yang sangat besar. Tapi dia meninggalkan semuanya itu, saudara, demi mengikuti Tuhan. Dia meninggalkan semua itu demi sesuatu yang lebih berharga, yaitu kerajaan Allah. Dia rela yang dulunya dia dipuja-puja di mana-mana, sekarang dia rela difitnah di mana-mana, dipenjara berkali-kali, dicari orang. Diapain dia rela? Bahkan hidup dalam kesederhanaan, dia rela melakukan semuanya itu, saudara. Kenapa mereka rela melakukan semuanya itu? Karena sekali lagi, kerajaan Allah jauh lebih berharga daripada harta, kedudukan, kekuasaan yang mereka miliki. Bahkan saudara, kalau kita lihat di Matius 19 ayat yang ke 29, Yesus itu berkata, saudara, bahkan seharusnya kita itu melihat kerajaan Allah itu jauh lebih bernilai daripada keluarga kita, daripada orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kasihi. Mereka berharga nggak? Anak-anak berharga nggak buat orang tua? Sangat. Orang tua berharga nggak buat anak? Sangat. Uang itu berharga nggak? Berharga. Tapi itu nggak ada bandingnya dibandingkan dengan kerajaan Allah. Sekarang dari tadi saya bilang kan kerajaan surga. Terus dari tadi kita ngomong kerajaan surga, kerajaan Allah. Apa itu maksudnya? Saudara, kerajaan surga yang namanya kerajaan, kita bayangkan kerajaan adalah sesuatu yang besar. Apalagi ini kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan di mana Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja itu tinggal dan bertahta. Dan lebih kerennya lagi, saudara, kalau kita lihat dari awal Matius ini, dia di silsilah Yesus Kristus itu juga berbicara bahwa Yesus itu adalah silsilah dari keturunan dari Raja Daud, raja yang begitu besar. Artinya saudara, Matius itu ingin bilang bahwa Yesus itu bukan hanya kerajaan di surga, di atas sana, tapi Yesus itu kerajaan di bumi, itu pun dia adalah raja. Di atas dia juga adalah raja. Yesus adalah raja segala raja. Di seluruh dunia ini dia yang bertahta. Dan saudara, kita sebagai anak-anaknya, kita itu dikasih sama Tuhan, dikasih gratis sama Tuhan, kunci jalan masuk untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan bergabung dengan Kristus. Dikatakan kalau 19 ayat yang ke-28 dikatakan nanti itu kita akan bersama-sama dengan Kristus duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, bukankah ini adalah kerajaan yang luar biasa? Kerajaan yang sudah Tuhan kasih buat kita ketika Yesus itu mati dan ketika Yesus bangkit di atas kayu salib dan kemudian kita percaya kepada Dia. Saudara, sekali lagi, kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang luar biasa, bukan karena kerajaan Allah itu sendiri, tapi karena kerajaan itu diberikan sama kita yang sama sekali nggak layak. Karena kerajaan itu diberikan kepada manusia yang berdosa, manusia yang cuma bisanya mengeluh, manusia yang susah bilang minta maaf sama Tuhan, apalagi bertobat. Manusia yang tahu bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit untuknya, tapi pun masih main-main sama kehendak Tuhan, masih main-main sama kebenaran, masih gak peduli sama apa maunya Tuhan, masih mengejar yang namanya kedudukan, masih yang mengejar namanya kekuasaan, jauh lebih penting daripada kerajaan surga, daripada kehendak Allah. Saudara, kalau kita pikirkan selama hidup kita di dunia ini, momen-momen apa yang paling membuat kita itu paling bersukacita? Coba kita pikirkan, momen-momen apa yang paling membuat hidup kita ini paling bersukacita? Mungkin sebagai orang tua, kita punya momen ketika
kita punya anak mungkin ya, biasanya itu momen yang paling bersukacita buat orang itu ketika mereka punya anak untuk pertama kali. Itu momen yang luar biasa. Kalau kita yang mungkin kerja, mungkin pertama kali kita benar-benar setelah lulus kita dapat kerjaan. Mungkin yang kuliah ketika kita baru lulus, kita udah graduation, itu adalah momen-momen yang paling sukacita. Tapi saudara, mari kita coba lebih pikirkan lagi. Momen-momen yang paling sukacita itu, di situ Tuhan itu bekerja. Ketika kita bisa graduation, ketika kita bisa memiliki buah hati, ketika kita bisa punya pekerjaan, Tuhan itu bekerja. Dan lebih bersukacitanya lagi saudara, ketika coba kita bayangkan momen-momen di mana kita itu merasa down, kita itu merasa orang yang paling berdosa di dunia ini, kita merasa hidup kita itu udah gak ada gunanya, tapi kemudian Tuhan itu datang dan menyapa kita. Tuhan itu datang dan menyapa kita. Ketika kita itu benar-benar udah gak ada jalan keluar dengan kekuatan supranaturalnya Tuhan, dengan providensia Allah, perlindungan Tuhan, Tuhan itu seperti kasih jalan buat kita. Saudara, bukankah itu momen-momen yang sangat luar biasa, bukan? Momen-momen di mana kita benar-benar tahu dan sadar, oh iya, Tuhan itu ada. Oh iya, Tuhan itu mengasihiku. Oh iya, Tuhan itu setia. Oh iya, Tuhan itu terus buka jalan buat aku. Itu mungkin bikin kita itu terharu, bikin kita itu merasa sukacita. Tapi sekali lagi saudara, selama kita hidup di dunia ini, itu mungkin cuma jadi momen buat kita. Hari ini sesuatu misalnya ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan anak buat kita happy-nya setengah mati. Terus tapi ada saat dimana kita lihat anaknya ini kok ternyata nakal ya. Aduh, kok anaknya itu gak sesuai dengan harapan saya. Mulailah kita itu momen sukacita itu mungkin hilang. Ketika pekerjaan itu tidak seindah yang kita bayangkan, momen itu hilang. Dan ketika kita ada di dalam penderitaan, kemudian kita gak merasakan tangan Tuhan itu mengulur buat kita merasa bahwa momen itu hilang. Karena itu memang momen. Tapi saudara, saya ingin kita memikirkan ini karena saya ingin membandingkan. Ketika kita ada di dalam kerajaan surga nantinya, itu bukan jadi momen saudara. Itu udah ada setiap detik, setiap menit, setiap jam kita akan terus-menerus bersukacita. Kenapa? Karena gak ada lagi yang namanya kesedihan. Gak akan ada lagi yang namanya kekecewaan. Gak ada itu semua saudara. Kenapa? Sekali lagi, bukan karena kemewahannya saja, tapi saudara, karena Yesus ada selalu, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Relasi kita yang dulu mungkin on off sama Tuhan, kadang kita merasakan tangan Tuhan terulur, kadang kita mencari Tuhan, kita nggak tahu, disconnect sama Tuhan. Sekarang enggak. Kalau dulu sinyalnya sama Tuhan tuh jelek, sekarang itu sinyalnya udah 5G mungkin, atau 6G, atau 7G mungkin, pokoknya yang no buffering. Jadi langsung cepet gitu saudara. Kita nggak usah pakai download lama-lama, nggak usah. Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara, ketika kita ngomong ya, ketika kita dengar khotbah, kemudian kita bilang Tuhan bersama dengan kamu. Ketika kita kadang saudara kita, oh iya ya Tuhan benar-benar bersama denganku. Tapi ada sometimes ketika ada orang bilang gitu, kita mulai mempertanyakan, masa sih Tuhan itu bersama denganku? Sebenarnya di dalam ketika kita berkata seperti itu, ada kerinduan kan? Iya benar gak? Ada kerinduan kita kalau kita itu benar-benar bisa setiap hari merasakan Tuhan itu bersama-sama denganku. Tapi kenyataannya, ada saat-saat di mana aku tidak merasa. Saudara, ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, kita gak akan pernah merasa seperti itu. Karena Tuhan itu secara real ada bersama dengan kita. Kita bukan hanya, kita akan terus-menerus, kita benar-benar akan merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita lihat ke belakang dan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan tahu saudara, kerajaan Allah itu begitu berharga. Bukan karena yang katanya jalannya emas, bukan karena kemewahannya, bukan karena nanti kita akan memerintah. Iya itu penting, tapi itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan kebersamaan kita dengan Tuhan yang sangat amat penting. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya berpikir saudara, oh iya ya, kayak hati saya itu langsung tenang gitu. Saya dapat damai sejahtera
Dan saya tuh kayak, aduh Tuhan, saya pengen cepat-cepat pulang gitu loh saudara. Saya pengen cepat-cepat balik ke kerajaan surga itu. Karena itu memang benar-benar tidak bisa digantikan dengan apapun, sukacita apapun di dunia ini. Tidak ada yang sebanding, saudara. Saudara, C.S. Lewis pernah berkata, jika saya pernah memiliki keinginan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini, maka penjelasan yang paling mungkin adalah saya diciptakan untuk dunia yang lain. Artinya saudara, ketika kita itu banyak hal ya di dalam dunia ini yang membuat kita, ya kita happy, kita sukacita, tapi kita itu nggak puas, ya kan? Sebagai manusia kita akan berkata, ya wajarlah manusia itu memang gak pernah puas. Karena saudara, sekali lagi di dalam manusia itu ada kekosongan yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Baru kita itu merasa puas. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu memang diciptakan. Kita ini dibuat, kita ini disuruh Tuhan masuk ke dalam dunia ini. Bukan hanya sebagai seseorang yang punya kartu identitas sebagai warga negara dunia, tapi juga warga kerajaan surga. Kita itu warga kerajaan surga. Di sini kita cuma sebentar. Oleh karena itu, saudara, di sini kita nggak akan pernah merasa puas. Kita nggak akan pernah merasa benar-benar dipuaskan kalau kita itu nggak benar-benar terikat sama Tuhan. Ketika kita itu belum benar-benar kembali sama Tuhan di dalam kerajaan surga kelak. Saudara, makanya nggak heran kalau para nabi, murid-murid Yesus, Paulus, nggak cuma itu, jemaat mula-mula, orang-orang Kristen yang dari dulu sampai saat ini, saudara, kita lihat di banyak negara, mereka mengalami penderitaan, saudara. Mereka ditindas, mereka bahkan dibunuh. Kalau dulu itu ya, nabi-nabi itu ada yang digergaji, ada rasul-rasul yang digoreng, mereka dipenjara berkali-kali, saudara. Kenapa mereka rela melakukan semuanya itu? Sekali lagi, karena penderitaan di dunia ini tuh cuma sementara. Penderitaan itu pasti, apalagi kita sebagai orang Kristen. Kemarin kalau nggak salah itu ada yang share renungan ke saya, berkata demikian. Ketika kita itu bertanya-tanya, kenapa sih saya itu melakukan apa yang benar, tapi justru ketika saya melakukan apa yang benar, penderitaan saya itu malah semakin besar. Loh saudara, itu nggak aneh, itu wajar. Kenapa? Karena Yesus itu, ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus itu membenarkan orang-orang yang salah. Dunia ini tuh hancur, kacau, dan Yesus membenarkan. Kalau misalnya dibenarkan, ya pasti banyak bersinggungan. Ya pasti Yesus itu, kita lihat Yesus tuh begitu menderita di dalam dunia ini. Karena dia berusaha untuk membawa orang-orang ini kepada kebenaran. Kita pun demikian, saudara. Ketika kita melakukan kebenaran, ya jelas kita ini sedang berusaha menolak ajaran dunia. Kita sedang berusaha melawan ajaran dunia. Ya jelas kita pasti harusnya akan menderita. Justru kalau hidup kita santai-santai aja, kalau hidupmu smooth aja, kalau nggak ada kita itu penderitaan sama sekali mungkin kita perlu mempertanyakan. Apakah memang hidupmu baik-baik saja, atau kita itu sebenarnya sedang ngeles? Kita nggak pernah mau menyampaikan kebenaran karena kita takut. Nantinya kalau aku semakin menderita gimana? Hidup suku sudah susah, aku masih harus memberitakan firman Tuhan. Aduh, ngapain sih hidup sudah susah kok dibikin susah lagi? Artinya saudara, kalau kita masih berpikir seperti itu, artinya hidupmu atau apapun itu, misalnya uang atau pekerjaan kita yang harus kita relakan untuk memberitakan Injil, itu jauh lebih berharga daripada Injil itu sendiri. Itu jauh lebih berharga daripada Tuhan. Sehingga kita nggak mampu untuk memberitakannya. Sehingga kita nggak bisa seperti para nabi, seperti orang-orang atau seperti orang-orang Kristen zaman saat ini yang mempertaruhkan nyawanya demi Injil. Sekali lagi saudara, kita perlu invest untuk masa depan, bukan untuk kehidupan yang sementara.
ketika kita nanti pulang saudara ke dalam kerajaan surga, itu tuh investnya itu kekal, nilainya itu kekal. Bukan cuma 70 tahun. Kita di sini itu 70-80 tahun, kita cuma nyewa di sini. Tapi hidup kita lebih banyak kita investkan untuk hidup yang ada di sini, yang cuma sementara yang 80-90 tahun ini. Tapi kita nggak peduli sama hidup kekal kita. Seperti ya saudara, kita pingin beli rumah. Ya kan, kalau kita pingin berhasil, kita pingin hidup kita jadi lebih baik, kita invest lah uang kita buat rumah, ya kan? Untuk nabung supaya kita punya rumah, kita rela nggak beli baju, kita rela nggak beli makanan-makanan yang mungkin kita suka. Kita cuma makan makanan yang sederhana, yang harganya murah. Kenapa? Karena kita tahu baju yang baru, makanan yang enak itu nggak ada bandingannya dengan rumah yang nantinya akan kita dapatkan. Makanya kita dengan rela nabung mati-matian, ngirit mati-matian. Sudah sama dengan itu. Harusnya kita juga invest mati-matian, nabung mati-matian, bekerja mati-matian untuk invest dalam kehidupan kita di kerajaan surga nantinya. Sudah di sini saya sedang tidak bicara bahwa berarti kita mendapatkan kerajaan surga itu dengan usaha kita. Enggak, sekali lagi saya tadi udah katakan di depan. Kerajaan surga itu udah diberikan sama kita. Gratis, dikasih sama kita. Tapi kita mau kerjain enggak? Tapi kita mau membuat hidup kita itu seperti orang yang benar-benar menghargai kerajaan surga ini enggak? Kita mau seperti orang-orang yang rela meninggalkan semuanya demi mengerjakan kerajaan surga ini enggak? Atau hidup kita masih sama kayak yang lain? Kita nggak ada sukacita ketika kerajaan surga itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Saudara, Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 8 berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sekali lagi ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Timothy Keller pernah berkata demikian, saudara. Orang yang beragama itu mencari Tuhan karena Tuhan itu berguna, useful. Tetapi anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu mencari atau menemukan Tuhan itu beautiful atau indah, berharga. Saudara, yang manakah kita? Apakah kita orang-orang yang hanya beragama dan mencari Tuhan itu berguna enggak sama kita? Atau kita itu melihat, kita bisa merasakan indahnya Tuhan, indahnya kerajaan surga sampai kita rela meninggalkan, menganggap semuanya itu sampah demi aku hidup bagi kerajaan Allah. Sudahkah sukacita kerajaan Allah itu benar-benar kita miliki? Apakah kerajaan surga itu sudah menjadi sesuatu yang lebih berharga dari apapun bagi kita? Apakah kita siap menganggap semua hal yang lain di luar Kristus itu sampah? Siap nggak kita, saudara, kalau misalnya hari ini Tuhan mau ambil kekayaan, kesehatan, kesuksesan, kenyamanan hidup, teman, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, demi kerajaan surga, demi rencana Tuhan. Siapkah kita? Saudara, ketika Tuhan panggil kita melayani Dia dimanapun kita berada,
Siap nggak sih kita bilang, nggak pakai mikir 2 kali gitu ya. Ketika Tuhan bilang, Yanuar, ayo kamu melayani Tuhan di sini. Nggak pakai mikir, terus kok Yanuar langsung bilang, ya Tuhan, aku siap, aku jalan. Seperti Yesaya, ketika Yesaya didatengin sama Tuhan, kemudian Yesaya langsung bilang apa? Tuhan, ini aku, utuslah aku. Seringkali yang kita bilang apa? Ya Tuhan, ini aku, utuslah dia. Saudara, kita mau belajar hari ini. Kita berkata sama Tuhan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ketika Tuhan bilang, aku harus ambil, Stephen, aku harus ambil kenyamanan hidupmu supaya kamu memperoleh yang lebih lagi, yaitu kamu memperoleh aku, kamu memperoleh hidup di dalam rencanaku. Maka seharusnya Stephen juga berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara, perkataan ini, kata-kata ini seharusnya itu bukan cuma untuk hamba Tuhan. Seringkali yang berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku, itu kita mikirnya cuma buat hamba Tuhan. Enggak. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan di sini, ya saya melayani orang-orang yang Tuhan titipkan kepada saya. Demikian juga saudara-saudara sekalian, di dalam pekerjaan kalian, di kantor, di dalam keluarga, di mana lagi? Di dalam kuliah, uni, teman-teman yang kita kasihi. Tuhan itu menempatkan kita di tempat-tempat itu. Kenapa kok Robi harus ke Hong Kong? Kenapa kok Yanuar harus di Hong Kong? Kenapa Stephen harus di Hong Kong? Kenapa kok Yanuar, kok Robi punya pekerjaan yang berbeda-beda? Kenapa mereka ditempatkan di tempat yang berbeda-beda? Why? Bukan karena Tuhan iseng, tapi karena Tuhan punya rencana. Dan bukan karena Tuhan itu punya rencana untuk yang baik saja buat Ko Robi, buat Ko Yanuar, buat Stephen, tapi juga punya rencana di mana disitulah Ko Yanuar, Robi, Stephen, dan kita semua yang sebagai warga kerajaan Allah itu bekerja melayani Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Menyatakan betapa kerajaan Allah itu jauh lebih berharga daripada apapun. Menyatakan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang mungkin sedang drop imannya, menguatkan mereka, menyatakan siapa itu Tuhan melalui panggilan-panggilan kita. Panggilan setiap orang berbeda-beda, di mana itu juga berbeda, dan semuanya baik, semuanya sama. Dan semuanya itu untuk menunjukkan betapa berharganya Tuhan, betapa berharganya kerajaan Allah. Saudara, sebelum kita mengabarkannya, bukankah kita harus merasakannya terlebih dahulu? Kalau kerajaan surga itu tidak seberharga itu buat kita, kalau keluarga kita, keuangan kita, kenyamanan hidup kita, teman, orang-orang yang kita kasih, apapun, ada sesuatu yang lebih berharga daripada kita, bagaimana kita bisa bilang sama orang bahwa kerajaan surga itu jauh lebih berharga? Bagaimana kita bisa bilang, it's okay, nggak apa-apa, aku tahu ini hidupnya susah. Aku tahu ketika kamu kamu nggak bikin pembukuan yang palsu, itu susah. Tapi kamu ini sedang berjalan di jalannya Tuhan dan itu jauh lebih berharga daripada itu. Bisa nggak kita bilang gitu? Atau kita bilang, ya aku ngerti kok, memang ya sudahlah, nggak apa-apa, Tuhan juga pasti ngerti. Kalau kita ngomong kayak gitu sama orang rekan, bahkan kepada diri kita sendiri, mungkin kerajaan Allah itu belum sebegitunya berharga buat kita. Dan kalau sampai hari ini kerajaan Allah itu belum berharga sebegitunya buat kita, padahal Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, Yesus sudah bangkit. Tadi Ko Yanuar mengingatkan kita apa dampak kebangkitan Kristus buat kita. Bagi saya, saudara, untuk Paskah tahun ini, saya itu benar-benar ditegur sama Tuhan. Ketika kita merayakan Paskah, Yesus mati, kubur yang kosong itu, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu seharusnya membawa kita juga bangkit. Bukan kita tidur dan ya hidup seperti biasa. Enggak, kita bangkit bagi Allah. Stand up for Jesus. Saya juga ingin kita mengajak kita semua demikian, saudara. Bertobat, mari kita hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan itu sudah lebih dulu kasih yang luar biasa sama kita. Kerajaan Allah sudah ada di tangan kita. Already, but not yet. Pertanyaannya, mau gak kita kerja buat kerajaan Allah? Mari kita tundukkan kepala kita, saudara.
Saya ingin kita punya waktu 1 atau 2 menit ini, kita coba pikirkan lagi. Pertama, penting gak sih, berharga gak sih kerajaan surga itu buat hidupku dan hidupmu? Kalau hari ini kita masih gak ngerti dan gak paham betapa berharganya itu, kita minta Tuhan, kita doa minta Tuhan untuk berbicara sama kita, untuk kasih tahu kita. Mungkin bukan hari ini, tapi hari-hari ke depan kita akan semakin memahami betapa berharganya. Yang kedua yang ingin kita renungkan, ada nggak hal-hal yang jauh lebih berharga dibandingkan kerajaan surga buat kita? Apakah mungkin pekerjaan kita, keluarga kita, atau apapun itu? Kalau iya, saudaraku, marilah kita bertobat. Tuhan itu bukan Tuhan yang ambil, terus Tuhan yang sekedar ambil, terus habis itu Tuhan gak kasih kita yang terbaik. Enggak, ada jauh yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Mari kita renungkan kedua hal ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk benar-benar merasakan betapa berharganya, betapa indahnya kerajaan Allah itu yang sudah menanti di sana. Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk gak hanya fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk kami sungguh-sungguh bekerja sebagai warga kerajaan surga, menjadi duta-duta Allah dimanapun kami berada, menyatakan betapa hebatnya, betapa indahnya, betapa berharganya kerajaan surga itu, betapa indahnya memiliki Tuhan di dalam hidup ini. Ajar kami invest untuk masa depan, untuk kekekalan kami, bukan hanya untuk kami ada di dunia ini. Tuhan, kasih kami kesadaran, kasih kami pertolongan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa merasakan itu Tuhan. Dan bukan hanya merasakan, tapi ada action yang kami lakukan. Seperti perumpamaan yang Tuhan ceritakan, orang-orang itu Tuhan rela menjual semua miliknya dan pergi membeli, mendapatkan barang yang berharga itu. Kami juga pingin Tuhan, kami juga pingin menjual, kami bisa menganggap semuanya itu sampah demi memperoleh Kristus. Tapi pada kenyataannya Tuhan memang gak semudah itu. Kami ini lemah Tuhan. Tuhan tolong kami, bantu kami. Ketika ada hal-hal yang menurut kami itu sangat berharga buat kami dan harus kami relakan demi Tuhan, biarlah kami punya hati yang rela. Karena kami tahu relasi kami dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, ikut dalam rencana Tuhan itu jauh lebih berharga. Tuhan, kiranya Engkau ubahkan hidup kami, Engkau tuntun hidup kami, pimpin Tuhan, sampai akhir Tuhan kami sungguh-sungguh bisa jadi murid-murid-Nya Tuhan, yang setia dan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh berbicara pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bukan hanya hari ini Tuhan, tapi terus menerus proses supaya kami semakin dan semakin lebih baik, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin seperti Kristus, semakin seperti warga-warga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Para jemaat, sebagai tanggapan atas pemberitaan firman yang baru saja disampaikan oleh Evangelis Cynthia dan sekaligus sebagai lagu pengutusan, marilah kita terus mengingat bahwa hidup kita bukanlah kita, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk beberapa pokok doa. Saya ingin mengajak kita yang pertama, kita berdoa buat corona. Ya pastilah ya, kita setiap hari di dalam doa kita jangan pernah kita lupa berdoa untuk wabah ini. Bukan untuk coronanya saja saudara, supaya corona ini bisa segera berlalu, tapi kita juga berdoa untuk negara-negara, pemerintahan yang sedang berjuang untuk memerangi corona ini ya. Kita berdoa juga untuk dokter, untuk suster juga yang ada berperang juga melawan virus corona ini. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang terjangkit virus corona dalam bagaimanapun kondisinya. Kita berdoa juga bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga kita tahu masalah ekonomi, masalah keamanan pun sekarang juga mulai mengkhawatirkan. Banyak masalah yang ditimbulkan karena corona ini saudara. Mari kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Nya kepada dunia ini, sehingga Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau selesaikan ini corona. Gak tahu kapan, tapi saya percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan kita berdoa buat setiap orang yang kena imbas dari virus corona ini, baik mereka yang sakit, baik mereka yang harus kehilangan keluarganya, baik mereka yang harus kehilangan orang yang mereka kasihi, baik mereka yang harus kehilangan pekerjaannya, baik mereka yang harus merugi dan sebagainya. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk ini. Saudara, mari kita juga berdoa bagi kita semuanya, bagi pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah wabah virus corona ini. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi spiritual kita. Saya berharap bahwa kondisi spiritual kita baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Kita masih semangat untuk terus ikut sama Tuhan. Tapi kalau hari ini kita mulai jenuh,
kita mulai bosen karena udah lama juga nggak ibadah, nggak ada apa-apa. Terus kita mulai lupa sama Tuhan, kita mulai menganggap enteng Tuhan. Bahkan mungkin sekarang kita nggak menganggap bahwa Tuhan itu berkuasa melihat kondisi corona yang semacam ini. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saat ini saudara dan Tuhan yang tahu apa itu pergumulannya. Saya ingin kita pakai waktu ini untuk ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan kasih kita kuat. Mari kita buka suara, kita berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita, peperangan spiritual kita kepada Tuhan. Tuhan, sertaikanlah kami Tuhan di dalam pergumulan kami. Sertailah kami Tuhan di dalam peperangan rohani yang harus kami alami Tuhan setiap hari. Bahkan sebenarnya bukan waktu corona ini aja Tuhan, tapi sebenarnya setiap hari. Dan mungkin ketika corona ini berlangsung, peperangan ini semakin kelihatan dengan jelas. Tuhan, bantu kami, bukan hanya kami memikirkan soal corona saja, tapi kami lebih juga memikirkan tentang kehidupan rohani kami bersama dengan Tuhan, kehidupan anak kami bersama dengan Tuhan, kehidupan orang tua kami bersama dengan Tuhan, kehidupan saudara-saudara kami bersama dengan Tuhan. Kalau mungkin ya Tuhan, ada teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang saat ini sedang mundur secara spiritual, secara rohani, yang mulai mempertanyakan Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami, supaya kami juga bisa menguatkan mereka, kami bisa mendukung mereka, kami bisa membawa sukacita buat mereka. Sehingga ya Tuhan, keberhargaan kerajaan surga yang sungguh-sungguh membawa sukacita itu boleh juga hadir dalam kehidupan mereka dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Masih mungkin banyak ya Tuhan, banyak pergumulan kami, banyak apa yang ingin kami doakan, tapi kami tahu dan percaya Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kami, Tuhan yang akan menolong setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.